Saya mendapatkan skill olah data, editing. Jadi setiap ada misalkan kegiatan, nah kita tuh membantu membuat media promosi kesehatannya. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di segmen Tanya-Tanya Tenari 58. Di kesempatan kali ini, perkenalkan saya Nanda Amalia Putri, mahasiswi program studi promosi kesehatan Universitas Negeri Yogyakarta. Dan di sini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh rekan-rekan saya. Dan saya Despiana Sakinah Hayati sama program studi promosi kesehatan juga. Saya Salsabila Triakusmawati, Prodi Promosi Kesehatan. Saya Cynthia Dwi Permatasari, sama juga dari jurusan Prodi Promosi Kesehatan. Saya Salsabila Arti Pramudita, Prodi juga sama dari Promosi Kesehatan. Oke teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar pengalaman yang kita dapatkan pada saat kita magang di Kemenduk Bangga BKKBN Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta. Oke, pertama kita bakalan tanya-tanya sama Kak Cynthia dulu nih. Nah Kak, saya mau tanya dong, mungkin juga mewakili dari teman-teman sekalian. Mau tanya dulu, kakak kan prodinya promosi kesehatan. Betul. Nah, kira-kira kenapa sih kakak memilih BKKBN Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta ini untuk menjadi tempat magang kakak? Sebenarnya alasannya sesimpel kayak pengen nyobain magang di pemerintahan tuh gimana sih, kayak apakah ada perbedaan, soalnya kan sebelumnya juga udah pernah magang di instansi kesehatan gitu ya, di puskesmas. Apakah di antara di instansi kesehatan dan instansi pemerintahan tuh ada perbedaan yang sangat signifikan atau enggak sih, supaya juga kayak tahu nih, oh ternyata perbedaan ini nih bisa menjadi evaluasi selanjutnya dari program magang promosi kesehatan itu sendiri Kak, gitu. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya mungkin juga banyak yang belum tahu nih bahwa di BKKBN ini sendiri juga membuka kesempatan untuk mahasiswa atau mahasiswi untuk magang gitu. Nah, kira-kira kakak dapat info magang ini tuh dari mana sih Kak? Kalau saya kebetulan satu dari kakak tingkat. Jadi kakak tingkat tuh udah banyak banget yang ngomongin tentang BKKBN, kayak coba aja Dede daftar aja di BKKBN supaya tahu kayak experience itu magang di pemerintahan, terutama di kementerian tuh kayak tarafnya kan udah jauh banget ya, beda. Jadi kayak pengen tahu aja gitu. Terus yang kedua, sempat lihat juga di sosmednya Kemenduk Bangga _BKKBN DIY. Itu banyak banget info-info tentang magang, tentang kegiatan yang ada di BKKBN apa aja. Jadi kalian jangan lupa cek ya. Oke, nah selanjutnya kita akan tanya-tanya sama Kak Salsa Ratri ya. Nah, ini juga dari teman-teman Prodi Promosi Kesehatan UNY juga. Oke Kak, kira-kira gimana sih Kak cara kakak daftar untuk magang ini sendiri? Waktu kemarin itu pas saya daftar ke sini itu saya datang secara langsung ya. Kita masuk ke resepsionis. Habis itu nanti kita akan diarahkan oleh pegawai yang ada di BKKBN tersebut. Nanti habis itu kita baru dikasih tahu kita kenapa mau magang di sini. Terus kita juga dikasih tahu alur cara pendaftaran di situ seperti apa. Nah, ternyata alur pendaftaran ke sini, masuk ke sini itu kita memasukkan surat pengantar dulu, kemudian memasukkan juga proposalnya. Nah, setelah kita mengasihkan proposal tersebut, nanti bakal ada dapat surat balasan dari pihak BKKBN-nya tersebut gitu. Kemudian setelah kita masuk ke BKKBN ini, nanti kita juga diarahin untuk ke tim kerja yang kita dapat itu kemana gitu. Seperti itu ya teman-teman sekalian. Jadi alurnya gampang banget, bisa kita coba gitu ya untuk apply di Kementerian Kemenduk Bangga ini gitu. Nah, selanjutnya saya juga mau tanya-tanya sama Kak Despiana. Nah, sekarang tadi kan sudah seputar hal umumnya ya. Sekarang sudah merujuk ke tim kerjanya yang tadi sudah dibahas oleh Kak Salsa. Oke Kak Despi, gimana sih Kak pengalaman kakak selama magang di tim kerja KBKR ini? Pengalaman saya khususnya di KBKR, ternyata di tim kerja sana banyak banget programnya gitu kan. Yang tadinya saya nggak tahu, contohnya tuh kayak kegiatan pap smear kemarin. Ternyata itu untuk istri atau yang sudah berkeluarga gitu. Jadi itu tuh sangat bermanfaat. Terus juga saya mendapatkan skill olah data, editing. Jadi setiap ada misalkan kegiatan, nah kita tuh membantu membuat media promosi kesehatannya, contohnya flyer, terus juga backdrop kayak gitu. Jadi kami di sini juga bisa mengasah skill-skill yang tadinya ya udah sekedar tahu aja gitu kan, terus jadi lebih tahu dan lebih
wah ternyata banyak ya gitu fitur-fitur di Excel, Canva dan yang lainnya gitu. Oke, mungkin teman-teman juga pada kepo. KBKR itu apa sih, Kak? Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi. Itu kan. Oke, teman-teman tadi sudah ya tanya-tanya terkait pengalamannya. Nah, karena permagangan kita ini juga akan usai, jadi kita juga akan sekaligus menyampaikan kesan-pesan kami terkait apa aja sih yang kita dapatkan gitu loh, pengalaman yang seru-seru, terus juga pengalaman yang menambah soft skill dan hard skill kita gitu. Sama Kak, salah satu. Oke, tentunya selama magang kurang lebih 2 bulan di Kemenduk Bangga BKKBN DIY ini sangat berkesan buat saya dan teman-teman saya, karena ternyata lingkungan kerja di sini pun juga positif, dan karyawan-karyawan di sini tuh tentunya sangat merangkul kita sebagai anak magang untuk mempelajari hal-hal baru dan selalu melibatkan kita dalam kegiatan-kegiatan. Tadi contohnya ada Papsnir tadi, terus habis itu banyak kegiatan ke lapangan atau bahkan yang internal juga kami selalu dilibatkan. Dan itu tentunya sangat menambah wawasan kita semua ya, apalagi kan dalam dunia kerja sangat beda dengan materi-materi kuliah yang udah kita pelajarin, dan itu jadi kita buat belajar banyak hal. Oke, itu dia tadi seputar tanya-tanya Kenari 58 bersama mahasiswa program studi promosi kesehatan UNY. Jadi nantikan episode tanya-tanya Kenari selanjutnya ya. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe di seluruh Sosial media @kemendukbangga_BKKBNDIY. Jangan lupa.